Ayo. Itu ibu-ibu, Pak. So, Ayah pelan-pelan nyetirnya. Ibu belum masuk mobil ibu. Belum pulang kerja nanti aku. Balik lagi jemput dia aku balik ibu udah balik. Kenapa kamu makan semua ini lagi? Bukannya kita baru makan beberapa hari lalu? Ayah ajak aku beli hamburger sama kentang goreng dia. Nggak nunggu kamu. Kenapa dia nggak nunggu aku? Soalnya kamu harus kerja. Kami lihat kamu masuk. Kami jemput kamu udah. Waktunya makan lagi aku. Lihat kamu turun dari mobil orang terus balik ke kantor. Puding. Makan kentang gorengnya dikit, minum susu lebih banyak. Oke. Tambahin nutrisi. Teman-teman. Siapa itu? Peng. Song Tao. Peng aku. Tidur aku. Sangat senang setelah ketemu mantan suamiku. Aku iri, kenapa aku harus iri? Aku cuma penasaran bukannya dia pergi ke luar negeri. Udah lama nggak kontak. Dia punya rumah atas nama kita dan sekarang dia mau jual aku. Ikut dia urus balik nama hari ini. Kalian juga beli rumah bareng rumah. Murah yang dikasih unitnya. Dulu harganya 100.000 yuan dan dia nggak sanggup. Aku bantu dia 20.000 yuan, dia bayar aku. Kita cerai. Tapi dia buru-buru mau keluar negeri. Jadi urusan balik nama nggak selesai. 20.000 yuan dulu itu bukan jumlah kecil. Iya. Jadi dia akan kasih aku sebagian uang waktu jual rumah kali ini kamu. Tahu kenapa aku senang? Soalnya ada uang buat dibagi. Kalau nggak, kenapa kamu nggak? Bilang dari dulu. Ya kita ketemu secara kebetulan, kenapa kamu untuk makan bersama? Sebenarnya apakah dia mantan suamimu atau bukan dia? Tetap teman masa kecilmu, biarkan. Temanku dan aku. Mentraktir dia makan bukankah normal untuk ngobrol? Ada. Kesempatan. Aku akan membawanya ke galeri dalam 2 hari apa? Kamu mau pergi? Kalian berdua akan bertemu lagi. Dia ingin berinvestasi di seni dan ingin aku memberinya saran apa kamu mau pergi? Aku tanya lagi apa kamu mau pergi? Pergi? Kenapa tidak? Aku ingin belajar pergi, mereka sudah.
Bercerai lebih dari 10 tahun dan rumahnya belum dialihkan, apa kamu percaya? Zhenhua? Bukankah itu membuktikan bahwa tidak ada perselisihan di antara mereka? Kan, kamu bilang bahwa orang ini benar-benar bertentangan satu sama lain. Apalagi rumah mereka, bahkan harus membeli satu pasang kaos kaki, benar? Selain itu rumahnya sudah. Jadi kamu bilang bahwa mereka tidak akan kontak lagi di masa depan, bukankah itu akhirnya? Aku pikir mereka juga tidak akan kontak lagi. Dia meminta Susu untuk pergi ke pameran seni lagi dan bilang ingin belajar tentang investasi seni, jadi kamu harus lebih terbuka. Pikirkan jika mereka masih bisa berteman setelah bercerai. Itu membuktikan tidak ada yang terjadi pada mereka. Aku tidak terlalu dermawan. Apa yang aku katakan? Dulu Susu ingin membeli apartemen satu kamar dan menolak menggunakan uangku. Aku tidak menyangka dia sebenarnya membeli rumah dengan orang lain. Aku selalu mengira aku orang yang paling dia percayai. Kamu bilang kamu menghabiskan waktumu mempelajari masa lalu orang lain, betapa melelahkannya. Kamu bilang kamu harus mencari musuh imajiner untuk dirimu sendiri. Apa yang bisa membuatmu iri pada orang ini? Kaya. Tapi tidak sekaya kamu, tampan tapi tidak setampan kamu. Wajah itu setidaknya lebih tinggi dari kamu. Seperti kuda, cukup berbeda dari Punyaku kan? Perbedaan yang besar mereka. perpisahan dulu juga menunjukkan bahwa mereka tidak cocokan. Tidak ada harmoni dalam setiap aspek. Susu membeli saya karena saya lebih baik darinya, itu hebat dari MU. sungguh. Percaya diri ya ini. Hanya pameran seni kan ya itu? Tidak masalah. Kau benar-benar ingin pergi. Bukan kita sudah setuju? Oke, kalau begitu pada Jam 2 siang pertama, datang ke gerbang perusahaan kita. Lalu pergi ke galeri dan cari tempat untuk makan malam. saya akan memesan tempat. Oke, cepat-cepat. Ayah selamat tinggal, ayo pergi. Mr. Huang belum datang. Kamu di mana? Saya sudah di gerbang perusahaan. Apa yang terjadi? Kamu pergi atau tidak? Saya tidak akan menunggu lagi. Saya pergi dulu, ayo. Pergi. Oke. Akhirnya pulang kamu. Tidak di rumah. Kamu pergi kemana ini? Sungguh. Huang Zhenhua. Ayah. Huang Zhenhua, ayah. Ayah, apakah kau mati? Apa yang terjadi? Kau punya Tulang patah. Nenek kecil, apa yang kau lakukan? Kau terkilir pinggangnya. Ayo ambilkan. ayah. Minyak safflower itu ada di lemari kecil tempat obat disimpan. Kau Kembali. bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau terkilir pinggangnya? 20 kilogram. Bukan ini meminta masalah apa?
Salah dengan 20 kilogram dulu itu. 30 kilogram. Saya bisa angkat 2. Kakak itu sudah lama sekali kau. Tidak lihat bagaimana lemahnya kau sekarang itu sebabnya. Saya perlu olahraga, saya harus. Makan siang tapi saya hanya berpikir untuk berolahraga di pagi hari. Anda pikir beberapa latihan ini bisa membantu Anda menurunkan beberapa kilogram atau menambah beberapa dimensi? Ini Bukan karena saya ingin melihatnya. Nak, masuklah ke ruangan dan mainkan tabletmu, tunggu sebentar. pakai sepatumu dulu dingin, oke? Mengapa wajahmu masih sakit? Silakan. Apa yang terjadi? Saya akan membantu Anda berbaring di sini. Ya, perutku dingin setelah berbaring sepanjang hari. Saya akan membawakan selimut dan menutupimu nanti, ayo. Coba bangun. Apa yang salah dengan lengan ini? Lengan, saya mati rasa, tidak ini. Mati rasa benar, berikan padaku dulu mengapa mati rasa. Saya telah memegang posisi ini hampir lama, bisakah saya memindahkannya untukmu dulu? Gosok untukku, apakah itu baik-baik saja? Mengapa salah dengan wajahku wajahku? sakit? Apakah mati rasa di sini? Saya melihat. Mengapa wajahku sakit? Mengapa kamu tertawa? Ada Wafel di wajahmu. orang-orang seperti ini dan kamu masih tertawa huang. Zerwa, kamu sangat lucu, jangan bergerak, saya akan mengambil fotomu. Apakah ada orang seperti kamu? Jangan. Bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Senyum benar. Di sini, tidak. Pelan-pelan, benar pelan-pelan. Apa? Dia bilang dia ingin memberimu uang berapa? Banyak? 300.000. Bisakah saya menolak? Mengapa? Saya merasa tidak nyaman mengambil uangnya. Bukankah saya memberinya uang saya sebelumnya? Sekarang dia memberinya. Lagi selain itu, kita tidak membutuhkan 300.000 itu. Siapa bilang kita tidak membutuhkannya? Apakah perusahaanmu menghasilkan uang tahun lalu? Saya hanya tidak ingin uangnya. Mengapa kamu tidak memberinya uang saya sebelumnya? Tiba-tiba muncul dia dan memintamu untuk makan malam dan melihat pameran seni ini. Tidak ada habisnya apa yang ingin dilakukan? Apa Tidak, dia mau ngapain? Huang Zhenhua, kamu mau ngapain? Kenapa kamu gak bisa jadi pria sama sekali? Maksud kamu apa ini? Apa yang gak aku lakukan yang gak pria banget? Aku cuma kurang penghasilan 2 tahun terakhir, kamu gak perlu terus-terusan menjijikin aku dengan ini. Penghasilanmu yang kurang, ngomong sepatah kata pun apa aku? Cuma bertanya apakah keluarga kita kekurangan uang. Berapa penghasilanmu tahun lalu? Bukan itu yang baru kamu bilang? Kenapa kamu jadi begitu vulgar? Sekarang. Aku vulgar dan kamu elegan ya? Oke, mari kita hitung. Berapa cicilan rumah yang harus kita bayar setiap bulan dan berapa uang sekolah yang harus kita bayar untuk si kecil puding? Ketika perusahaan berjalan baik 2 tahun lalu, bukankah kita menabung banyak uang? Butuh beberapa tahun untuk menghabiskan semua uang itu. Si kecil puding sebentar lagi masuk SD, akan ada banyak pengeluaran di masa depan. Dia baru akan sekolah 2 tahun lagi. Kamu terlalu dini khawatir. Kamu cuma kurang peduli. Apa gunanya aku khawatir? Industri kita sedang lesu sekarang, gak banyak orang yang membangun rumah dan lebih sedikit lagi yang mampu menyewa perusahaan dengan kualifikasi kita. Jadi, kamu cuma punya hanya perusahaan besar yang punya selera yang bisa menyewa kamu. Kalau begitu aku gak bisa melakukan pekerjaan rendahan dan kampungan. Itu oke, jangan lakukan yang lain. Cukup pimpin perusahaanmu dan hidup dari makan piala. Serius Huang Zhenhua, aku benar-benar gak khawatir soal uang. Aku khawatir dengan kondisimu. Ceritakan tentang 2 tahun terakhir, apakah semakin lama kamu semakin malas dan lembek? Bahkan ibumu bisa melihatnya. Aku harus menutupi untukmu di depannya. Bilang bahwa kamu sedang menjalani transformasi bisnis dan ini hanya sementara. Aku belum bilang sama kamu ibumu memberiku 100.000 yuan dan minta aku nggak bilang sama kamu. Kamu nggak mau terima uang orang lain? Kalau begitu kamu kembalikan 100.000 yuan. Benar-benar. Di sini ada titik sakit di sini, tahan sebentar. ITU. Akan terbuka sebentar lagi. Tahan. Sebentar lagi, hampir sampai, tahan. Oke, tidak. Oke. Berbaring lagi 20 menit. 20 menit, dan akan baik-baik saja, tahan sebentar. Kamu kenapa pinggangmu sakit tadi malam? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidur di sofa kemarin. Tidak, kenapa kamu tidur di sofa tanpa alasan? Kamu bertengkar. Apakah pertemuanmu dengan mantan suamimu tidak berjalan baik? Aku tidak bertemu dengannya sama sekali.
Aku akan mengatur seorang rekan wanita dari perusahaan kami untuk menghubungimu tentang investasi. Namanya Han Ying. Dia belajar seni di luar negeri dan sangat baik. Aku akan merekomendasikan WeChat-nya padamu. Halo. Halo. Kenapa aku merasa seperti kamu ingin menjauh dariku? Tidak, aku belajar manajemen masalahmu. Masalahmu membutuhkan lebih banyak profesionalisme dan kepekaan artistik. Han Ying bisa membantu lebih banyak. Oke, aku akan Mendengarkanmu apakah? Kamu pikir aku cerewet? Tidak terlalu cerewet. Sebenarnya dia cukup jujur padaku, dia memberitahuku. Yang sebenarnya ketika aku bertanya padanya itu, seharusnya menjadi hal yang baik. Tapi, aku bereaksi berlebihan. Tapi aku suaminya kan? Mana ada suami yang bisa merasa nyaman ketika menghadapi hal seperti itu? Tidak bisakah aku cemburu? Bisakah? Dia tidak bertingkah manja dan membujukku, tidak bisakah dia belajar mengatakan kata-kata lembut? Kamu punya pinggang seperti itu, ada pesta, makan malam besok, bisakah kamu masih pergi? Tidak Ayo. bisa pergi, aku ada urusan besok. Tidak. Aku ada urusan sekarang. Aku ingin pergi dan mengambil. Kembalikan semua uang yang terutang kepada perusahaan kita, bukankah ini hanya tentang menghasilkan uang? Siapa yang tidak tahu itu? Shenhua, seharusnya kamu melakukan ini sejak lama. Saya harus memberitahu wanita saya bahwa suaminya tidak hanya pekerja keras dan termotivasi, tapi juga memiliki pikiran yang luas. Memiliki pikiran yang luas. Saya memaafkannya untuk ini. Puding di mana ayahmu? Dia? Seharusnya sudah menelepon. Tuan Liu, saya mengerti apa yang Anda katakan. Kami juga memiliki kesulitan kami, bukan? Pinjaman Anda sudah tertunda lebih dari 3 tahun. Saya tidak berpikir untuk mengatakan bahwa Anda bisa memberikan saya semua uang sekaligus. Bagaimana kalau membayar saya secara cicilan selama 1 tahun? Saya kembali. Ini. Ayo, ayo. Kamu cobalah. Ini tekanannya cukup. Bagus. Menurut manual, ya rasanya seperti benar-benar melonggarkan otot itu. Terima kasih sayang, apakah kamu? Haus? Aku akan ambilkan air untukmu, oke? Bangun. Kamu sudah kembali. Mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu dan tidur? Kenapa? Pinggangmu masih sakit, sekarang lebih baik duduk. Lah, jangan berdiri, kamu sudah. Berlarian sepanjang hari dan belum menagih tagihan bibirmu. Hampir terkikis, kamu akan pergi. Lagi besok jika kamu tidak kembali, aku akan tinggal di perusahaan mereka bergantian. Tinggal di kantor ketua dan departemen keuangan. Lapar? Aku tidak akan makan pada.
Waktu ini aku harus menurunkan berat badan aku sudah. Menurunkan berat badan dari berlarian. Pesan barbeque, apakah kamu mencoba menyengatku? Kamu bisa makan hari ini. Tapi kamu tidak boleh naik berat badan di timbangan besok kamu. Tidak boleh tertawa itu. Sakit. Benar-benar memakannya. Pesan kamu beberapa ginjal. Seperti mengisi ulang seperti lalu berikan aku. Lagi indah. Wanita-wanita. Anggur yang enak, makanan lezat, dan kursi pijat. Hidup sangat nyaman aku. Masih tidak bisa menahan godaan. Kamu sudah berlarian seharian. Tambahkan sedikit pakan saja, adapun aku. Aku akan mengajak Paman Bayi makan. Dan memintanya untuk memperkenalkanku pada beberapa bisnis. Meskipun dia sudah pensiun, dia masih memiliki jaringan luas. Kontak di industri ini, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kamu dulu begitu. Depresi seperti komputer mati jika. Aku tahu lebih awal aku akan memarahimu untuk menghidupkan kamu benar-benar sudah memarahi. Kamu sejak lama, biar ku jelaskan terlebih dahulu bahwa sesekali marah-marah itu boleh, tapi memarahi orang terus-menerus hanya akan merusakmu. Makanlah lebih banyak. Lain kali kamu jatuh tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Apakah Kamu punya motif tersembunyi? Apakah kamu menurunkan berat badan sambil menyuruhku makan ginjal siang? Adapun Peng Song Tao, aku menyuruh Han Ying untuk menghubunginya langsung. Aku tidak ingin melihat orang ini. Juga tidak perlu, kita sudah saling kenal. Sejak kecil kamu saling mengenal dengan baik, sebaiknya bertemu dan berbicara tentang bisnis. Apakah Kamu tidak cemburu? Mengapa Cemburu? aku harus Mengapa kamu tidak boleh cemburu? Aku setiap hari bicara dengan orang lain dan melakukan bisnis? Apakah kamu tidak khawatir tentang itu? Apa aku tidak cukup cantik atau apakah aku memiliki bentuk tubuh yang buruk? Cantik bentuk tubuh bagus? menyukaiku? Kamu tidak Lalu kamu tidak? peduli padaku. Aku Menyukai diriku sendiri, aku peduli, lalu mengapa kamu tidak boleh? cemburu? Apakah boleh jika aku cemburu? Apakah kamu benar-benar cemburu dari hatimu yang terdalam? Omong kosong, aku sudah ingin mengatakannya sejak lama. Lalu jangan temui orang itu lagi, berbicaralah lebih keras. Jangan. Berbicara lebih keras lagi. Ibu, Kamu lihat kamu membangunkan anak itu, apa yang sedang kamu? lakukan. Anak, kenapa kamu bangun? Kemarilah kemari. Ini ada apa? Kenapa? Kenapa kamu tidak menelepon saya saat sedang makan barbeque? Bukankah kita? Sedang tidur. Selain itu, makan barbeque di malam hari tidak baik untuk kesehatanmu, jadi kenapa? Kamu memakannya? Kami yang ini aku juga ingin. Memakannya yang ini ada cabainya, sayang, aku bisa makan. Makanan pedas, oke. Kalau begitu jangan menangis karena kepedasan, oke? Makanlah. Sendirian aku akan mengambilnya. Kemarilah, aku akan membawamu minum air. Minum sesuatu yang hangat. Terima kasih. Kamu bilang kamu sedang di langit sekarang, apakah kamu akan tersambar petir dalam cuaca seperti ini? Mungkin. Saja. Tapi kecincin penerbangan kami di bawah 1000 meter, jadi kemungkinannya kecil. Apa cuaca terburuk yang pernah Kamu alami saat terbang? Aku sedang mengikuti pelajaran terbang di Florida dan menghadapi badai petir. Saat itu kami harus mengganti bandara, jadi kami harus terbang juga. kamu belajar terbang di luar negeri? Aku mengambil jurusan desain dan manufaktur mesin di universitas tahun. Aku lulus. Aku beralih jurusan menjadi pilot. Aku melihat brosur rekrutmen penerbangan sipil langsung mendaftar. Wawancara dan pemeriksaan fisik berjalan lancar. Perusahaan mengirim kami ke sekolah penerbangan di Florida untuk pelatihan. Setelah lulus ujian kami bisa mendapatkan lisensi pilot penerbangan sipil. Tidak heran. Aku melihat foto kamu di WeChat Moments tadi. Kenapa kamu kembali menjadi instruktur di sini? Aku di Grand
Kami bertanya kepada calon pilot yang hadir dan mereka semua melihat kamu memukul seseorang. Dia rasis. Stabilitas emosi adalah indikator penting dalam penilaian pilot. Kami percaya kamu tidak mampu mengendalikan emosimu. Mulai sekarang, kamu sudah resmi di-grounded. Serahkan kredensial penerbanganmu. Jangan khawatir. Meskipun saya tidak memiliki lisensi pilot penerbangan sipil, saya memiliki lisensi pilot penerbangan umum dan kualifikasi mengajar saya. Sa penanya menu high siret, untuk mengejar kursus-kursus ini di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan bagaimana dengan Orang tuamu? Sudahkah kamu memberitahu mereka? Saya sudah memberitahu mereka. Saya tidak mendapatkan lisensi karena tidak lulus ujian. Mereka cukup senang. Ketika saya pertama kali mendaftar menjadi pilot, mereka sangat menentangnya. Kenapa? Mereka pikir itu terlalu sulit dan terlalu berbahaya mereka. Ingin saya mencari pekerjaan yang stabil, membeli rumah menikah, dan memiliki anak langkah demi langkah. Mereka pikir itu adalah hidup. Bagaimana dengan kamu? Apa pendapatmu? Saya sudah menunggu. Kabar selama setahun. Saya berharap setiap hari bahwa mereka akan memberitahu saya, sehingga saya bisa kembali dan melanjutkan studi saya. Beberapa waktu yang lalu perusahaan akhirnya menelepon saya dan memberitahu bahwa tawaran pekerjaan mereka sedang dibatalkan. Dari kecil hingga dewasa, nilai saya tidak pernah keluar dari 3 teratas. Saya masuk ke rekrutmen penerbangan sipil dengan nilai tertinggi teman-teman sekelas yang berlatih dengan saya. Sekarang sudah mendapatkan lisensi pilot mereka dan menjadi pilot penerbangan sipil. Dan saya, karena suatu impuls, merusak hidup saya. Berapa? Umurmu? Masih terlalu dini. Saya sudah 24 tahun dan Kamu baru 24 tahun. apakah kamu mencoba mengatakan bahwa muda berarti kemungkinan tak terbatas? Benarkah? Ya, maksud saya, kamu mungkin akan menghadapi kemunduran yang lebih besar di masa depan. Dan lebih dari satu. Apakah Kamu pikir saya tidak cukup sengsara? maka kamu akan menemukan bahwa kegagalan ini sebenarnya bukan apa-apa. Selain hidup dan mati ini, bukan masalah besar. Orang seusiamu, apa kamu pikir tidak ada yang masalah besar? Aku tidak bermaksud bilang kamu tua. Aku hanya lebih tua darimu, dan jauh lebih tua. Tapi aku punya satu kelebihan. Aku tebal muka. Seberapa tebal itu? Aku tidak pernah mengaku tidak bisa jika gagal. Sekali aku akan mencoba beberapa kali lagi. Lagi pula aku baru 40 tahun mungkin. Aku bisa hidup sampai 90. Artinya masih ada 50 tahun sebelum mati. Aku masih anak-anak sekarang. Aku punya banyak waktu. Lakukan apa yang kamu mau asal. Aku ambil langkah pertama. Aku sudah di jalan menuju sukses. Hujan sudah. Berhentikan? Kamu Masih terbang? terbang kamu. Siap? Huang Yai Menor. Siap? Menara-menara. 12 NC. Inspeksi selesai. NC. Char NC Latihan Lepas Landas Dan. Mendarat minta izin untuk mengemudi kamu. Bisa mengemudi 12 NC.
Saatnya belok. Tekan kemiringan hati-hati, jangan melebihi 20 derajat mengerti. Ketinggian 600, kecepatan udara 130. Siapa kamu? Bukan Huang Yimei no San lagi kan? Pasti. Huang Yimei no 2 yang sudah berkembang. Ayah, rumahmu besar sekali. Nenek selalu bilang modal-modelku makan tempat. Aku akan kesini mulai sekarang. Aku akan buat yang besar. Oke, Xiao, lihat ke sana ada taman. Di bawah bagus sekali, ayo. Kesini. Ayah akan tunjukkan kamarmu, ayo. Xiao, lihat kamu suka? Ada. Banyak mainan. Kamu membeli kenayantaku, atau bibi Xiaoyu yang membelikannya untukku? Aku yang Untukmu. membelinya. Lihat ada beberapa di sini juga, lihatlah. Apa lagi yang kamu inginkan? Bibi Xiaoyu akan datang besok. Biarkan dia mengajakmu membelinya akan. Apa bibi Xiaoyu tinggal bersama kita? Tentu saja tidak. Dia sedang dinas dan menginap di hotel. Bibi Xiaoyu sudah lama menyukaimu. Kenapa kamu tidak menjadikannya pacarmu? Dia seorang karyawan di perusahaan ayah lalu. Kenapa? Xiao. Ayah memberitahumu ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan sembarangan. Terutama di depan ibumu, mengerti? Aku tahu. Ayah, bolehkah aku membawa teman-temanku ke sini untuk bermain? Tentu saja boleh. Ini rumahmu. Xiao, apa yang ingin kamu minum? Apapun, apakah kamu lelah dari sekolah? Sedikit lelah. Kalau begitu, ayah akan membantumu pindah ke sekolah internasional. Apakah itu baik-baik saja? Mengapa? Dengan begitu Xiao akan merasa kurang tekanan. Atau tidak? Kenapa kamu tidak mau? Apakah kamu tahu bahwa banyak orang ingin belajar di sekolah internasional? Sekolahku saat ini sangat bagus. Semua temanku ada di sana. Aku tidak tega meninggalkan mereka. Kamu akan pindah ke lingkungan baru dan bertemu anak-anak baru. Sekolah internasional jauh lebih santai. Kamu juga akan punya waktu lebih banyak untuk bersama kakek nenekmu, tidak? Masalah jika merasa sedikit tekanan saat belajar. Setelah belajar kamu akan bebas. Kamu bisa belajar dimanapun kamu mau dan apapun yang kamu inginkan. Sama seperti ibumu, sama seperti Ibumu. Ibumu kadang-kadang menjadi mahasiswa seni dan kadang-kadang mahasiswa psikologi. Hal-hal yang dipelajarinya adalah sama sekali tidak berhubungan sama seperti ibumu. ibuku juga belajar terbang pesawat. Itu sangat keren. Ibumu belajar terbang pesawat. Tunggu sebentar, biarkan. Aku lihat. Ini dia. Lihat betapa tampan ibuku. Apakah Orang ini pelatih ibumu? pelatih tampan kan? Sangat bagus, nilai sempurna. Terima kasih pelatih Hi. Ibu kamu luar biasa. Apakah dia yang mengajar? Ibumu terbang? Ya. Pelatih Hi bilang, ibuku adalah murid terpintar yang pernah dia ajari. Pelatih Hi, aku pikir aku harus mentraktirmu makan. Kamu mau makan apa? Aku kamu. Tidak pilih-pilih makanan kan? Mari makan hamburger. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kamu benar ini. Terlalu dini untuk menentukan hidupmu. Jadi aku ingin mencoba lagi. Aku akan mengambil ujian lisensi pilot. Penerbangan sipil. Berapa biayanya? 600,000 yuan. Itu banyak. Aku Telah menabung sedikit uang.
Selain pekerjaanku sebagai pelatih, aku juga menghasilkan uang dari pekerjaan desain simulasi aku, juga mengambil beberapa pekerjaan terjemahan mekanik. 600.000 yuan aku akan menabungnya dalam beberapa bulan. Kapan kamu berangkat? Aku? Belum menghubungi sekolah penerbangan di sana. Kenapa? Mereka memiliki catatan muridku. Aku pernah di Grand sebelumnya dan aku tidak tahu apakah mereka masih mau menerimaku. Jika mereka tidak menerimamu, hidupmu tidak akan berubah. Tapi, jika mereka menerimamu, bukankah semuanya akan berubah ke arah yang kamu inginkan? Apa ruginya? Terima kasih. Mobil saya sedang diservis, saya butuh taksi untuk pulang hari ini. Saya akan memanggilkan untukmu. Tidak perlu, saya sudah memanggilnya, tolong tunggu untuk saya. Rose. Kenapa kamu di sini? Anakmu? Khawatir dan meminta saya untuk menjemputmu. Kenapa kamu terlambat hari ini? Coach Hee, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Apakah kamu? Lelah? Tidak, apakah kamu? Lapar? Mau makan sesuatu sebelum pulang? Tidak, kami baru saja makan. Apakah Kamu dengan coach itu? Apakah kalian berdua di kelas? Atau kencan? Tidak heran kamu begadang sampai larut. Apakah dia menyukaimu? Berapa umur pria ini? Saya pikir ada perbedaan usia yang besar antara kalian berdua. dia cukup imut, ganteng, gigih dan serius? Seperti kamu dalam hal itu. Tapi dia belum mengaku padaku. Jadi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika kamu tertarik, tanyakan sendiri padanya. Jika saya, maksudnya jika dia benar-benar mengaku padamu, maka jadilah dengannya. Jika kamu Menghargai seseorang, kamu harus berkencan dengannya. Tapi itu tidak berarti kamu tidak boleh. Kamu boleh atau tidak. Dengan siapa dan kapan itu semua terserah kamu. Apa yang kamu sebut ini sebuah kejadian acak? Ya, cinta adalah kejadian acak. Ketika saya benar-benar bertemu seseorang yang ingin saya kencani, tidak masalah berapa umurnya, pekerjaan apa yang dia lakukan, dari mana dia berasal, apakah dia tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Tentu saja itu tidak ada hubungannya denganmu juga, yaitu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga tidak peduli. Tapi ini ada hubungannya dengan Xiao, bukankah? Ini juga demi putri kita? Lao Fang.
Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku tahu apa yang kamu pikirkan begitu kamu mulai bicara. Mantan suami aku tidak akan pergi ke Pameran seni amal King Ting dan Chong King Man Man. Kamu bisa pergi bersama Susu. Dia sudah memberitahuku. Lalu di akhir tahun kamu harus memperhatikan. Festival seni di Hong Kong dan Venice kamu bisa menandatangani kontrak dan mengatur waktumu sendiri jika tidak ada. Hal lain jangan tanyakan padaku jika kamu ingin berhenti. Aku berencana untuk menemani pacarku ke Amerika Selatan untuk penelitian lapangan selama 3 bulan. Penelitian lapangan atau bulan madu? Lihat, aku sudah mengembalikan cincin itu padanya. Adapun pernikahan, aku pasti tidak akan menikah untuk sementara waktu. Kita lihat saja sejauh mana kita bisa melangkah setelah kembali. Aku mungkin kembali bersamanya, atau mungkin kembali sendiri, atau mungkin kembali dengan orang lain. Pokoknya aku berencana untuk mengambil cuti kencan selama 3 bulan. Aku akan menyerahkan semua pekerjaan padamu. Jangan ganggu aku jika tidak ada hal lain. Apakah ada bos seperti kamu? Ketika kamu berkencan, aku juga akan memberimu cuti. Halo. Xiao, Ibu, aku di tempat ayah. Datang cepat. apa masalahnya? Ayo. Cepat datang. Masakan ibu sangat buruk. Jika aku benar-benar ingin dia memasak, aku akan menyiapkan semuanya untuknya. Asalkan dia menyalakan api dan memasaknya, bagaimana mungkin jelek? Belum tentu ayah. Tahukah kamu mengapa ibuku sangat pintar tapi dia tidak berusaha maju dalam hal memasak? Mengapa? Dia bilang bahwa manusia harus mengizinkan dirinya memiliki kekurangan. Jika kamu mengkritik dirimu sendiri untuk segala hal, hidup akan terlalu melelahkan. Dia ada Benarnya, selain memasak yang jelek, ibu-ibu tidak mempunyai kekurangannya. Ini apanya, Gan? Anda masih terjaga. Ini rahasia saya. Maaf Kak, mohon maaf, ini ulang tahun Anda hari ini. Saya lupa. Gak apa-apa Kak, asal Seseorang bisa datang. Ibu, buat mangkuk mie umur panjang untuk ayah hanya untuk memperbaharui itu. Makanannya banyak kok. Ayah mengatakan bahwa ketika Anda Anda mencuci menanyanya saya membuat sayuran, mie umur ayo. panjang untuk dia. Tidak, Anda saya minta. Anda ingin sudah saya membayarkan. Anda bantu ingin membuat mie Anda. umur panjang untuk ayah dengan ibu? kan ya? Maka saya akan. Oke. Masukkan. Oke, jadi Hati-hati dengan tangan Anda. Bawa mangkuk. cobalah ya kakak. Oke. Cobalah ya kakak, itu terlihat baik. Cobalah.
Selamat ulang tahun untuk Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda. Cobalah. Ini adalah mie umur panjang paling lezat yang pernah saya konsumsi di dalam hidup saya itu. Semua dilakukan oleh gadis-gadis saya baru membantu Ayo. Bahagia. Ulang tahun Ayo, selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Ayo benjolan-benjolan. 1. I ate tiger. Tidur. Duduk minum sedikit teh. Oke, jujur saya punya. Dan tidak merayakan ulang tahun saya dalam setahun. Anak-anak suka merayakan ulang tahun mereka, karena mereka dapat makan kue dan menerima hadiah. Terima kasih ya. Namun untuk orang dewasa itu hanya mangkuk lain. Mie umur panjang jelek i. Lupa memasukkan garam lagi pada dasarnya sama dengan. Satu yang pernah saya miliki lagi dan Anda mengirimkannya semua. Mawar. Anda sangat baik dalam setiap kesempatan kecuali Anda tidak menjatuhkan keterampilan memasak ibu Anda. Anda mengatakan ini. Bagaimana memasak lebih keras daripada terbang pesawat? Meskipun memasak Anda buruk, saya masih ingin memakannya teh. Kemarin Anda memberitahu saya hal itu. Cinta adalah acara acak dan saya setuju. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa kami berdua adalah tunggal? Sudah bertahun-tahun apakah benar-benar tidak mungkin bagi kami untuk bertemu lagi? Mungkin kita tidak ketemu sama sekali deh. Memikirkan untuk mendapatkan, untuk mengenal seseorang dari seluruh dunia, memahami seseorang dan dibuat bersama, semua waktu dan energi yang dibutuhkan, menyesuaikan dan beradaptasi juga. Tiring. Sehingga Anda ingin kembali bersama saya untuk lewati semua langkah ini. Laufang, Udah juga coba gerak nih. Tapi Anda selalu dalam hatiku dan tidak. Satu lagi bisa masuk. Sesuai hari ini. Sebuah keluarga 3 memiliki selamat makan malam bersama. Ini adalah perasaan rumahan yang saya inginkan. Mawar itu. Sudah bertahun-tahun. Saya ingin Anda memberitahukan kebenaran. Kita bersama di awalnya. Karena Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda. Anda tidak secara aktif memilih saya. Tapi secara pastiin menerima saya? Faktanya saya selalu dikenal. Udah gak berani tanya Ed. Saatnya kamu. Laufang ada. Cinta antara kami. Jadi masih bisa bersamaan? Tidak, kami tidak bisa. Saya tidak menjadi maksud komputer Anda jadi saya tidak yakin apakah. Deskripsi ini akurat.
My love adalah brulir tunggal saya. Hanya dapat menyukai satu orang dalam satu waktu. Begitu saya jatuh cinta dengan orang lain itu. Membuktikan. Thread kami telah berakhir. You atletis student. Hanya suka menggunakan ilmu dan teknik kosa tanpa alasan. Berulir tunggal multi berulir. Peralihan tanpa batas. Anda telah distorsi artinya. Bukannya? Xiao masih harus memberi Anda pembimbing wanita di pekerjaan rumah sains mereka. Saya rasa alasan Anda belum membuat pikiran. Tidak soalnya tekanan finansial atau lawan orang tua Anda. Tetapi karena Anda tidak ingin muka yang gagal masa lalu. Dokumenter ini mungkin menjadi beberapa inspirasi untuk Anda. Semua orang di dunia telah sukses namun tidak ada yang memperhatikan kegagalan. Karena kegagalan keberhasilan jauh dan itu adalah terjadinya umum. Karena semua orang akan mengalami kegagalan apa yang sangat menakutkan tentang kegagalan. Anda hanya perlu memahami menerimanya. Dan kemudian biarkan jalan. Pelatih lakukan. Jangan khawatir tentang keberhasilan sesaat, kegagalan hanyalah momen dan dan tidak mendefinisikan seluruh hidup Anda. Jika Anda merasa seperti Anda berada di titik terendah dan mengalami saat paling gelap Anda, itu membuktikan kehidupan masa depan Anda akan lebih baik dan lebih terang daripada yang satu ini. NC. Penerbangan solo pelajar, izinkan saya untuk berkendara Anda. Dapat digerakkan 12 NC.
Oke. Mantap handal yuk, HRG onward. Bisakah kami melakukannya? Ini adalah bagian terpenting dari upacara penerbangan solo. Siram air silakan. Jangan. Ini harus dituangkan. Ini adalah untuk mengingatkan Anda untuk tetap tenang dan terbentuk ketika Anda terbang solo di masa mendatang. Tidak. Tidak. Selamat atas penerbangan solo pertama Anda yang berhasil. Terima kasih ya. Ayo datang. Ayo. Potong kue. Oke, kenapa ya? Anda tidak bernyanyi lagu? Ini bukan kue ulang tahun. Lagu apa yang harus kita nyanyikan? Nyanyikan sebuah lagu untuk menghidupkan suasana. Nyanyikan. Lalu, aku ingin terbang menuju hari esok. Terbang melintasi tepi pantai. Aku ingin terbang menuju hari esok. Terbang melintasi tepi pantai. Apa yang kamu lihat? Kamu posting di WeChat Moments apakah semua? Siswa solo kamu posting di Bagus hari ini? Ayo, lepas tas sekolahmu. ke ayahmu. Kamu tidak butuh orang tua lagi saat naik sepeda kan? Perlahan, Ayah dan ibu mengejarku. Aku akan ke sana dan bermain denganmu sebentar. perlahan. Bisakah kami menyusulmu dengan sepedamu? Jangan ke sana, pulanglah si kecil. Biarkan aku bermain sebentar, ayah dan ibu. Biarkan aku bermain sebentar. Lalu sebentar. 10 menit. Kita sepakat 10 menit. Kau, Jangan ke sana. Kembali. Kamu bilang anak ini. Anak dari 2 siswa terbaik kita. Biarkan dia belajar sakit perut. Dia mengantuk saat disuruh membaca. itu bukan yang biasa kamu lakukan. Siapa yang membeli tablet dan konsol game? Aku terbiasa. Tapi masalah ini harus diselesaikan. Kalau tidak akan terlambat untuk sekolah. Aku mencoba berdiskusi dengannya. Tapi tidak masuk akal. Aku benar-benar akan melakukannya, jangan hentikan aku. Hanya pukulan. Buat kesepakatan. Waktu berlalu begitu cepat.
Aku masih merasa seperti anak kecil. Menjadi ayah sekarang, tidak ajaib lagi. Aku membeli dumbbell online. Bagaimana aku bisa mengklikmu di kerumunan besar ini? Jika aku tidak punya dumbbell itu, ini bahkan melibatkan pencurian. Ayo terimalah, saya mau diskusi. Tidak ada kami hari ini, Duyu. Ingin mendengar kebenaran tentang hidup? Kebenaran apa itu? Banyak orang sering lolos satu sama lain. Tapi karena mereka tidak tahu satu sama lain, mereka tidak pernah memperhatikan satu sama lain. Mereka tahu satu sama lain, mereka akan bertanya suatu kesempatan, bahkan mungkin tidak mereka may hidup di lingkungan yang sama atau bekerja di gedung kantor yang sama dan memiliki waktu komuter serupa. Jadi itu alami seperti itu akan muncul. Di saat yang sama atau tempat yang sama, maksud Anda kami? Penjualnya bukan suatu kejadian. Maksudnya adalah itu. Beberapa kostum selalu tidak masalah. Banyak hal memiliki jejak untuk diikuti atau berhak. Tapi sekali kejadian ini ditemukan, ini berarti kehidupan lintasan direktur Sudah kedua orang ini. terintegrasi, so. Bisakah saya memahami dengan cara ini, Mbak Bosku? Jadi ada jejak untuk diikuti itu. Takdir bahwa dumbbell membentuk kaki saya. Dan takdir itu. Saya bisa menikah dengan istri yang menakjubkan seperti Anda dan punya anak YG besar ya. Anak laki-laki datang ke sini minum beberapa air di. Berkedip mata anak laki-laki saya telah tumbuh begitu Seberapa besar. besar dia? Dia hanya 5 tahun. Berkedip mata dia 15 dalam kedip. Mata dia 25. Saat itu siapa tahu gadis apa yang Katakan mungkin di dia depan orang bawa lain, jangan. apakah saya di depannya dia atau tidak, dia akan lakukan hal yang sama. Bukan ya? Hanya 2 dari kami saja. Orang tua dan wanita tua mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Anda harus olahraga dengan baik dan sehat. Jika saya detak jantung. Anda harus membantu saya melepaskan pipanya. Lakukan. Anda berani? Coba kalau berani saya. Membunuh Anda sekarang juga. Ada sesuatu denganmu. Mulai besok, kamu akan naik sepeda kecilmu dan ajak ayahmu lari, oke? 5 km setiap hari. Setuju? Setuju apa? Kamu yang setuju, aku bilang kamu juga harus lari, kamu. Gak boleh naik sepeda jadi. Aku yang naik sepeda.